Hai, makasih banyak untuk kamu yang udah subscribe aku sejak lama dan sekarang udah 20.000 subscriber lebih. Dan ini video Q&A untuk 20.000 subscriber. Ya memang nggak banyak, tapi kalau dikumpulin dan buat aku pribadi itu lumayan banyak. Apalagi dinilai dari engagement antara aku dan penonton ataupun dengan kalian itu intens banget gitu loh. Jadi apa gunanya subscriber banyak tapi engagementnya itu kurang. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan banyak subscriber kemudian engagementnya itu lebih intens lagi. Jadi kalau misalkan kalian belum subscribe aku, silahkan subscribe. Kemudian juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Ya kita mulai untuk video Q&A 20.000 subscriber. Aku bakalan bagi 3 bagian, yaitu bagian pertama itu adalah bagian pertanyaan tentang diri aku pribadi, tapi aku nggak bakalan disclose ataupun nggak bakalan tunjukin ataupun jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan yang terlalu personal macam agamaku apa ataupun aku masih single atau udah punya pacar ataupun yang semacam-macam itu. Nggak ada gunanya juga buat kalian. Kemudian by the way aku sengaja buat videonya itu Q&A di luar ruangan karena ya belum pernah aja aku lihat ada orang yang buat video Q&A di luar ruangan, dan ini agak mendung juga sebenarnya. Pertanyaan bagian sesi kedua itu tentang gigi. Ada banyak juga yang bertanya tentang gigi, perawatan gigi. Kemudian yang terakhir tentunya ini yang paling banyak juga yang kalian tanya adalah tentang rambut. Yang aku lihat itu banyak banget pertanyaan tentang rambut keriting ataupun rambut ikal. Kita mulai aja pertanyaan yang pertama ini dari Rian Fikriansyah 30. Bang, asli mana? Di IG kok Thailand tapi fasih bahasa Indonesia. Well, kalau asli di sini aku kurang paham aslinya itu maksudnya yang kayak asli dari mana kan kita nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan mungkin maksudnya di sini darah, aku bisa bilang bahwa darahku itu yang paling kuat adalah darah Batak. Dan well, pastinya aku adalah warga negara Indonesia. Ya, aku warga negara Indonesia dan aku punya paspor Indonesia. Kemudian KTP sekarang masih diurus. Dan untuk Thailand, kok diaji katanya Thailand ya karena memang aku biasanya di Thailand tapi sekarang lagi di Indonesia. Kemarin itu aku ada project untuk keliling Indonesia, tapi karena sekarang lagi ada situasi yang sekarang ini, jadi aku nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi ya sekarang stay aja dulu. Dan fase bahasa Indonesia, well aku bisa bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia itu nggak seperti mungkin ada aksen-aksennya agak mungkin nggak biasa didengar oleh orang-orang Indonesia. Kebanyakan aku bilang orang-orang Indonesia yang ada di Pulau Jawa gitu. Itu dia. Tapi yang pasti aku adalah warga negara Indonesia. And then ini pertanyaan dari Jeko TV. Katanya di video YouTube itu gigi abang bagus. Pernah ditambal nggak bang? Bisa ceritain sedikit nanti di videonya. Well, thank you Jeko TV bilang gigiku bagus. Aku memang pernah tambal gigi dan itu aku lakuin sebelum aku pasang behel ataupun kawat gigi. Karena kalau mau pasang behel atau kawat gigi itu giginya harus dibersihin, di scaling, kemudian kalau ada yang rusak, ada yang bolong sana sini bakalan ditambal. Gunanya ya biar kerja si behel itu lebih maksimal lagi ataupun biar gigi kamu siap untuk dibehel ataupun dipasangin kawat gigi. Pertanyaan berikutnya dari Miki Saputro, Bang, setelah bekas cabutan gigi apakah Bang, setelah bekas cabutan gigi abang rapat lalu behelnya dilepas itu bagaimana rasanya bang? Kan jumlah gigi berkurang dan gigi depan mundur mendekati gigi geraham. Mohon dijawab bang karena saya ingin pakai behel juga. Well, kalau aku bilang rasanya itu seperti macam ompong gitu, macam kita nggak punya gigi. Ada gigi cuman rasanya nggak punya gigi. Itu bisa gigit makanan ataupun yang lain. Tapi rasanya kayak aneh aja, kayak nggak ada gigi gitu loh. Makanya kalau misalkan kamu setelah lepas behel itu nggak betul-betul dilepasin sama sekali, tapi kamu harus pakai retainer, itu dianjurkan minimal yang kayak 6 bulanan gitu. Tapi aku nggak pakai sampai 6 bulanan karena aku rasa nggak nyaman. Nggak nyamannya karena air liur itu nempel-nempel di retainernya itu. Jadinya aku pakai cuma 1 bulanan aja. Dan gigi aku nggak balik lagi yang seperti seperti yang sebelumnya itu, tetap rapi aja kalau menurutku. Walaupun ada beberapa bagian yang agak renggang sedikit aja, tapi nggak sampai yang seperti semulanya itu. Nah itulah gunanya retainer, kamu harus pakai itu kalau misalkan kamu setelah lepas behel. Dan itu dia aku bilang tadi rasanya itu seperti gigi kamu itu copot ataupun gigi kamu itu ompong. Tapi kalau untuk
Yang lain-lain aku nggak ngerasa ada perbedaan. Oh iya, cuman satu aja perbedaannya itu, sampai sekarang juga aku nggak bisa ngegigit kalau di daerah sini. Kalau gigit kaki tangan kayak gini bisa ya, ataupun gigit makanan bisa. Cuman kalau misalkan ngegigit, kan biasanya kalau kita lagi emergency, gigit tali gitu kan bisa kan ya. Tapi kalau sekarang aku nggak bisa gigit tali putus dengan gigi yang ada di depan sini. Atau gigit bungkus makanan gitu kan ya. Jadi aku kalau misalkan mau buka makanan itu, bungkus makanan, aku biasanya pakai gigi yang di daerah sini. So ya, ini next ada dari Fauzan Fadilah 9. Bang, gimana kalau keramas? Shampoo, kemudian conditioner itu seminggu sekali, tapi hampir setiap hari ngebilas rambut, basahin rambut doang, apakah bakalan merusak rambut? Well, nggak bakalan merusak rambut juga, tapi ini tergantung juga dari kondisi rambut kamu ya. Kalau misalkan rambut kamu itu super kering, aku nggak nyaranin kamu untuk ngebilas rambut walaupun kamu nggak pakai shampoo ataupun conditioner, karena cuman dengan air aja itu juga bisa menghilangkan ataupun mengurangi minyak alami yang ada di rambut kamu. Tapi kalau misalkan kamu aktivitas fisiknya setiap hari berkeringat yang bercucuran atau keringat yang banyak banget, ya silahkan dibilas. Kemudian ini dari RXZKY underscore Rizku LLXH titik 0550. Bang, selain sorry agak susah bacanya. Bang, selain memakai minyak kelapa, minyak apa lagi yang bagus untuk rambut yang nggak bikin kering dengan patah-patah? Mohon dijawab, Bang. Selain minyak kelapa, kamu bisa pakai minyak urang aring, kemudian kamu bisa pakai minyak argan oil atau minyak zaitun. Tapi kalau aku pribadi lebih suka minyak kelapa, selain minyak kelapa ya, aku lebih suka urang aring, kemudian si argan oil. Dan argan oil ini nomor 2, nomor 3-nya itu urang aring. Kalau untuk minyak zaitun, yang minyak-minyak yang lain itu bukan nggak ada manfaatnya di rambutku, ada, cuman nggak terlalu maksimal. So ya, itu tergantung juga sih masing-masing kita. Mungkin bisa aja di rambutmu lebih bagus minyak zaitun. Jadi kamu harus coba. Kemudian ini dari A.Alvan 999. Bang, gimana caranya mengatasi sela-sela rambut keriting, tapi kadang yang keriting cuma 1-2. Aku nggak tahu pasti kondisi rambut kamu itu seperti mana. Biasanya kalau misalkan ada yang DM aku di Instagram, aku minta mereka untuk kasih foto kondisi rambutnya mereka itu seperti apa gitu. Kalau ini dia bilang keritingnya cuma 1-2 aja gitu. Jadi berarti yang lainnya itu lurus gitu ya, kayak betul-betul lurus, atau apakah yang lainnya itu bergelombang? Well, I don't know. Jadi aku butuh informasi lebih lanjut lagi dari Alvan ini. Tapi kalau misalkan keritingnya itu, ada sebagian orang yang rambutnya di bagian sini keriting, kemudian bagian lainnya itu lurus. Nah, itu bisa jadi karena faktor rusak atau penggunaan bahan-bahan kimia, atau bisa juga karena faktor genetik, karena ada juga orang yang terlahir dengan rambut yang gak rata jenisnya gitu loh, ada di bagian sini yang lurus, kemudian di bagian sininya itu keriting, ataupun bagian sini yang ikal dan macam-macam gitu. Tapi kalau dia bilang itu cuma 1 atau 2 aja yang keriting, kalau cuma 1 ataupun 2, aku rasa sih ini bukan masalah genetik ya, tapi aku nggak bisa pastiin. Mungkin kemungkinan besar ini adalah karena kebiasaannya dia ataupun faktor dari luar. Jadi aku saranin kamu Aku saranin kamu yang pertama itu jangan cabut gigi. Aku saranin kamu yang pertama itu jangan cabut rambut kamu itu, karena kebanyakan ada yang DM bilang, "Bang, kalau rambut yang kayak gini dicabut boleh nggak?" Aku nggak nyaranin kamu untuk cabut rambut, karena nanti bisa lama-lama aja rambut kamu itu folikelnya mati dan dia nggak tumbuh lagi. Tapi yang aku saranin kamu malah ngerawat dia. Kalau misalkan dia keriting ataupun kering dari yang lainnya karena faktor rusak ya, bukan genetik, aku saranin kamu untuk menjaga kelembaban rambut kamu. Jadi kamu harus lebih intens lagi di bagian yang kering ataupun yang keriting tadi. So ya, ini dari Panji Alsaki. Apakah ada, Bang, cara untuk rambut jadi panjang dan lemas dalam seminggu? Well, aku rasa nggak ada, dan aku juga minta ataupun please buat kalian bahwa
Dan aku mohon juga buat kalian jangan terlalu mudah percaya kalau misalkan ada video-video di luar sana bilang, oh pakai cara ini, pakai produk ini, produk itu, bisa manjangin ataupun numbuhin rambut yang awalnya segini kemudian langsung segini cuma dalam 1 minggu. Nggak nyaranin kalian gitu loh, karena itu there should be something wrong, ataupun ada hal yang harus dipertanyakan dengan produk itu ataupun dengan bahan ataupun dengan cara-cara itu, karena semuanya itu nggak ada yang instan. Kalaupun misalkan ada yang instan, hasilnya nggak bakalan bagus juga. So ya, ini dari Aoyo Rain, sorry ya kalau aku bacanya salah. Kan dulu abang pernah ngalamin rambut kering, rusak dan sebagainya, dan DSB dan sebagainya kan. Nah, setelah itu rambut abang berubah total setelah melakukan beberapa perawatan. Pertanyaannya, kondisi rambut kering, rusak itu harus di-reset atau dibotakin dulu atau langsung dihajar sama produk perawatan rambut. Thanks sebelumnya, stay safe and stay healthy. Thank you, kamu juga. Aku nggak nyaranin kamu ataupun nggak ngeharusin kamu untuk ngebotakin rambut kalau misalkan kamu mau mulai perawatan dari awal. Karena dari awal itu, nih ya, rambutku berdiri gara angin. Karena dari awal itu bukan berarti botak. Karena ngebotakin rambut itu nggak ada hubungannya dengan memperbaiki rambut gitu loh. Jadi, dan banyak juga dari kamu yang nanya, kalau misalkan aku botakin rambut, bisa nggak bang nanti rambutnya tumbuh bakalan lebih lurus lagi? Nggak bakalan bisa, karena kalau misalkan faktor genetik ya bakalan tetap seperti itu 100 sekalipun kamu botakin. Nah, kalau dia bilang di sini kan untuk memperbaiki rambut, tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu mau botak gitu loh. Jadi ini cuma pilihan aja, kalau kamu mau botak ya silahkan, tapi kalau kamu nggak mau botak ya nggak ada hubungannya juga. Tapi aku saranin kamu untuk rutin potong rambut yang 2 bulan dalam sekali gitu. Ujung-ujung rambut maksudku ya, yang kayak kasar ataupun yang bercabang gitu, kamu harus potong 1 kali dalam 2 bulan. Ini dari 528, bang kasih solusi atau cara, rambut saya kan ikal bang, tapi kalau dikasih air tuh lurus, tapi kalau pakai minyak kelapa urang-aring dan lain-lain itu jadi pelembab, tapi rambutnya jadi keriting keras gitu bang, tolong jawab. Sorry, ini keriting keras maksudnya gimana ya? Katanya lembab, tapi rambutnya jadi keriting keras. Oke. Tapi rambut kamu kan aslinya ikal. Memang sebagian minyak itu bisa buat rambut agak kaku gitu, Kak. Mungkin maksudnya dia di sini. Karena kalau aku pribadi, kalau kemarin itu aku pernah pakai minyak zaitun dan itu buat rambutku jadi agak kaku gitu. Memang lembab cuman agak kaku, makanya aku beralih ke minyak kelapa. Jadi kalau misalkan si ini 528 ini, kalau misalkan kamu nggak cocok dengan minyak kelapa, ya kamu bisa pakai minyak yang lain, misalkan minyak zaitun, atau kalau misalkan minyak-minyakan nggak cocok di kamu atau malah bikin rambutmu kaku, aku saranin kamu pakai yang nggak berbahan minyak-minyak, seperti kamu bisa pakai lidah buaya atau kamu bisa pakai juga alpukat, itu juga bagus kamu gunain untuk masker. Nah, kalau di sini dia bilang solusi rambut yang, kan rambut saya ikal katanya tadi kan, tapi kalau dikasih air itu lurus. Well, ini air ya. Kebetulan juga nih aku di air. Jadi let me see, ini kan bisa berdiri nih. Oh, bisa nggak sih berdiri? Oke, let's say, oh my god, gimana sih berdirinya? Oke, ini deh, pokoknya intinya gini, kalau misalkan aku tambahin air, dia itu bakalan lebih lemas gitu loh, ataupun lebih jatuh gitu kan, jadinya seperti ini, dan dia nggak bakalan bisa bakalan bisa diberdiriin lagi, karena kan ada kandungan air yang buat dia berat, kemudian juga buat dia lembab. Tapi bukan berarti rambut kamu itu lurus. Rata-rata setiap rambut orang itu bakalan kelihatan lebih lurus ataupun lebih lembab kalau kena air ataupun habis keramas, karena ya memang ada kandungan airnya, makanya jadi lebih berat, kemudian juga lebih lembab. Contohnya aja deh, tali, kalau misalkan talinya itu kering bisa kamu berdiriin, tapi kalau misalkan talinya kamu celupin ke dalam air, bakalan agak susah untuk ngeberdiriinnya. Ya, begitulah logikanya. Kemudian ini dari w.nanung_135, bang, cara ngatasi rambut yang tidak beraturan gimana? Rambut gue itu ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan, aneh banget deh pokoknya. Please jawab, Alan Tim.
Well, kalau nggak beraturan di sini berarti maksudnya yang kayak susah diatur gitu ya. Dan aku udah buat videonya, jadi aku saranin kamu untuk cek video aku sebelumnya, cara atasi rambut yang susah diatur, atau cara buat rambut biar lebih mudah diatur. Kalau misalkan cara itu nggak berfungsi ataupun nggak bekerja dengan baik di rambutmu, aku saranin kamu juga untuk pergi ke barbershop, kemudian kamu cari yang paling benar ataupun yang paling ngerti soal rambut, dan nanti kamu minta untuk memperbaiki lagi pola rambut kamu. Jadi pola rambut seperti apa yang harusnya baik ataupun yang cocok untuk rambut kamu gitu ya. Kemudian ini dari Abadi Setiadi, shampoo berbahan sulfat, cocok nggak buat rambut ikal? Well, nggak cocok sama sekali, aku bisa bilang sama sekali nggak cocok. Karena kalau rambut yang ikal itu bakalan cenderung kering. Tapi kalau misalkan rambut kamu ikal kemudian berminyak, well, boleh aja sih sebenarnya. Cuman rata-rata yang aku tahu, itu rambut ikal ataupun keriting itu cenderung lebih kering dibandingkan orang yang rambutnya lurus. Jadi kamu kalau bisa malah kamu cari shampoo yang free sulfat. Tapi kalau di Indonesia itu agak susah nyarinya, dan kalaupun ada itu jualnya di online shop, nggak ada di off store, dan juga harganya agak mahal. Jadi aku nggak saranin kamu pakai shampoo yang berbahan sulfat. Kemudian ini dari Zenaura_GT, Bang Alan, saya mau tanya cara teknik keramas yang benar, apakah gerakannya memutar atau vertikal atau gimana, serta frekuensinya keramas yang ideal berapa kali dalam seminggu. Dan dia bilang tolong jangan ambil kesimpulan, tergantung aktivitas sehari-hari setiap individu. So kalau untuk aku pribadi itu nggak terlalu masalah ya kalau kamu mau yang, aku nggak tahu maksud dia memutar gini dari sini ke sini atau vertikal gini maksudnya, tapi gini loh, mau gimana pun gayanya itu, tapi intinya kamu jangan terlalu harsh ataupun jangan terlalu kejam ke kulit kepala kamu, dan sambil pijat gini, nih, mau kamu dari sini ke sini ataupun mau kamu dari sini ke sini itu nggak masalah, tapi kamu sambil pijat aja gitu loh di sini nih. Ini memutar ya namanya. Nih. Dan frekuensi keramas yang ideal berapa kali dalam seminggu? Tolong jangan ambil kesimpulan, tergantung aktivitas sehari-hari setiap individu. Well, I'm really sorry Zenaura, aku bakalan harus tetap bilang bahwa ini tergantung dari aktivitas kamu, tergantung dari jenis rambut kamu juga. Karena kalau misalkan aku bilang nih, kamu harus keramas 2 kali dalam seminggu, dan itu nggak bisa berlaku untuk semua orang. Karena kalau misalkan aku bilang baiknya 2 kali dalam seminggu keramas, ketika si A pakai cara itu, bisa aja rambutnya nanti bakalan bagus ataupun lembab. Si B pakai cara itu, bisa aja rambutnya nanti bakalan super kering banget gitu loh. Jadi ini nggak bisa disamaratain di setiap kita, itu bakalan beda-beda. Itu tergantung, sekali lagi aku bilang tergantung dari kondisi rambut kamu, apakah dia itu kering, apakah itu dia berminyak atau dia itu kering banget atau gimana, dan ditambah lagi dengan aktivitas fisik kamu. So ya, itu aja untuk Q&A 20.000 subscriber, dan untuk giveaway aku nggak lupa terus aku nggak lupa, mungkin 2 mingguan lagi lah mungkin aku bakalan kasih tahu ke kalian hintnya seperti apa. So makasih untuk nonton video ini, thanks for watching, bye for now.